got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play. Halo semua, balik lagi di MS TV bersama aku Angel yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Hari ini aku sedang menyaksikan kegiatan judo bersama JJBI Cakran 17 ya, betul ya? Oke, hari ini aku sedang menyaksikan kegiatan judo yang dilaksanakan di Angkasa Puri, tepatnya di Kota Bekasi nih. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, boleh kali ya ibu-ibu dan bapak-bapak kita perkenalan lebih dahulu nih. Mungkin bapak-bapak boleh tolong perkenalkan dirinya dan sebagai apa? Nama saya Budi, saya pengurus di Cakra 17, di klub Cakra 17 ini. Nama saya Pak Catur Nur Setiadi, Ketua RW 10 Angkasa Puri sebagai pelindung klub Cakra yang ada di Angkasa Puri. Nama saya Nurulon Ika Januarti, saya sebagai bendahara di klub JJBI Cakra 17. Nama saya Herstiawan, panggilannya anak-anak manggil saja Om Yuan. Saya sebagai pelatih tunggal yang ada di klub Cakra 17 ini. Nama saya Anwar. Saya tugas pokoknya sebagai koordinator keamanan juga sebagai pembina di JBI Cakra 17 di Angkasa Puri ini. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Nah, hari ini jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol dan membahas sedikit nih tentang kegiatan judo di JJBI Cakran 17 ini. Mungkin boleh kita mulai langsung ya. Sebelum ke pertanyaan yang lebih dalam nih, aku mau tanya-tanya dulu. Kira-kira boleh di-spill gak nih, kapan sih berdirinya? Sejak kapan sih berdirinya JJBI Cakran 17 ini? Pertama kali berdiri latihan ya. Iya. Pertama kali latihan itu di tahun 2019, itu pada masa COVID. Jadi berdirinya ini karena anak-anak tidak punya kegiatan. Jadi kita butuh, ayo yang mau bermain, tadinya bermain, tapi lama-lama jadi prestasi juga gitu. Jadi sejak COVID 2019. Oh, jadi awal mulanya itu dari iseng-iseng ya, bermain-main, tapi lama-lama ternyata membuahkan prestasi dan hasil juga. Betul. Oke. Alasan awal mulanya kenapa nih Bu bisa didirikan Cakran 17 ini? Apalagi kan saat itu kondisinya COVID ya, gitu. Alasannya kenapa sih diadakan kegiatan ini? Anak-anak itu kurang gerak ya Mbak ya, kurang gerak di rumah, mereka bermain HP. Nah dari situ kita berusaha, ayo kita pengen mereka sehat, jangan karena COVID terus didiam di rumah saja, pasrah. Nah kami mau mereka berkeringat, bergerak, tapi juga ada arahannya. Jadi dari situ kita membentuk judo lah, salah satu olahraga yang paling aman pada saat itu, karena judo ini tidak ada pukulan, tidak ada tendangan, hanya jatuhan, bantingan, dan tidak ada sistem model kekerasan di situ. Seperti itu, judo seperti itu. Jadi melatih kesabaran juga mereka untuk tidak mengangkat tangan atau kaki untuk teman mereka. Seperti itu, Mbak. Jadi alasannya itu yang pastinya supaya anak-anak ini bergerak, karena kan kemarin tuh COVID sempat banget ya menghambat produktivitas ya dari anak-anak. Oke. Kan tadi ada Bapak Catur sebagai Bapak RW juga kebetulan di sini. Menurut tanggapan Bapak sendiri gimana sih Pak tentang kegiatan Cakran 17 ini yang diadakan di Angkasa Puri? Kalau bagi saya waktu tahun 2019 itu RW-nya bukan saya. RW-nya itu Bapak Sutoyo. Begitu penggantian. Nah, saya baru tahu karena ada klub Cakra itu setelah ada kegiatan, ternyata ada klub Cakra di Angkasa Puri. Latihannya waktu itu masih di masjid, ada masjid. Karena ini masih belum dipergunakan juga karena COVID itu. Nah, begitu saya menjadi ketua RW kembali di tahun 2022, setelah saya pensiun, saya dipilih lagi menjadi ketua RW. Nah, saya suruh mereka untuk latihan di gedung serbaguna. Kita punya gedung serbaguna, kenapa tidak dimanfaatkan untuk latihan? Kasihan anak-anak panas kalau hujan kehujanan. Jadi saya sarankan untuk pelatih dan pembinanya cuma
untuk latihan di Gedung Serbaguna. Antusiasi masyarakat sebenarnya banyak, cuma mereka agak malu-malu untuk ikut. Sudah saya bilang daripada anaknya main kemana keluyuran, lebih baik coba setiap hari Rabu atau Sabtu itu ikutlah kegiatan-kegiatan yang ada di Angkasa Puri. Sebetulnya contohnya judo ini. Jadi sebetulnya banyak antusias karena mereka mungkin merasa malu kalau ikut-ikut, padahal teman-teman sebaya banyak anak-anak di Angkasa Puri yang pingin. Saya sarankan ya udah, daripada main-main begitu, orang tuanya saya bilang coba ikut masukkan ke klub Cakra 17, itu aja. Oke. Jadi sebenarnya antusiasnya cukup lumayan, cuma masih banyak yang malu-malu ya untuk ikut join ke sini gitu. Secara garis besar ya Pak, kan ini juga merupakan kegiatan yang menumbuhkan prestasi bagi anak-anak. Berarti menurut Bapak sendiri, apakah dengan kegiatan ini sangat cukup impact-nya cukup besar untuk anak-anak tuh meningkatkan minat dan bakat yang ada di dalam diri mereka? Cukup besar, karena di tahun 2023 mengirim 14 atlet judonya itu semuanya berprestasi ketika kejuaraan Cikarang di tahun 2023 di bulan Agustus. Nah, itu ada fotonya juga, sebetulnya di kantor saya ada fotonya. Kegiatan mereka cukup 14 orang dikirim, semuanya berprestasi. Jadi motivasi mereka ini sangat besar sekali untuk latihan judo di sini. Jadi kadang-kadang juga ada yang sudah pelatihnya belum datang, tahu-taunya anak-anaknya sudah datang duluan gitu. Jadi tinggal nunggu yang datang dari pelatihnya baru mereka berani masuk gitu. Dan cukup prihatin juga, cukup antusias juga, mereka bersih-bersih dulu sebelum latihan. Jadi ya agak lumayan juga diasuh pelatih ini bahwa menumbuhkan sikap bahwa mereka tempat latihannya harus bersih. Itu. Jadi ya antusiasnya sih cukup besar sama mereka, anak-anak yang sekarang ini, prestasinya juga ada. Jadi ya saya juga banggalah sebagai ketua RW, sebagai pelindung itu, yang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan pesan juga saya, ini kasihan ini, matrasnya tipis sekali. Kalau bisa ada bantuan untuk matras yang lebih tebal, saya rasa mungkin prestasi mereka akan lebih baik lagi. Dengan prestasi matras yang tipis ini pun, mereka saya dengar bantingannya semua debak-debuk, wah ini apa nggak sakit, ya bilang gitu. Ya mungkin ada bantuan lah, mungkin ada bantuan baik dari pihak KONI maupun pihak lain bisa membantu untuk pengadaan matras yang lebih tebal untuk jitsu di klub Cakra Angkasa Puri. Gitu. Oke, jadi ini selain meningkatkan minat dan bakat juga cukup meningkatkan ini ya, jiwa-jiwa kebersihan dari anak-anak ya, karena anak-anak mau tempat latihan yang bersih dan juga nyaman. Ngomong-ngomong soal matras nih Pak, biasanya kan kalau mengajukan tuh kita biasanya membuat proposal ya Ibu, untuk mengajukan ke KONI dan juga tadi Dispora mungkin bisa juga untuk memberikan matras untuk latihan anak-anak di sini. Kira-kira Ibu dan Bapak pengurus kalau boleh tahu nih, apakah sudah sempat mengajukan proposal kepada KONI maupun Dispora terkait hal tersebut gitu? Sudah beberapa kali kami sounding juga. Saya sudah sempat untuk menyerahkan proposal juga, tapi memang belum tembus, Mbak. Jadi harapan kami yang paling mendasar adalah kebutuhan matras. Kebutuhan matras mendasar karena ini sebenarnya tidak layak. Tapi karena kita gimana caranya pelatih, untuk gimana caranya anak-anak kuat, untuk sehat, untuk kebal, istilahnya kebal dalam artian latihan fisik ya. Itu arahan pelatih, kita selalu bilang gimana caranya anak-anak kuat itu memang pelatih yang istilahnya berjasa untuk mereka supaya lebih kuat, lebih fisiknya lebih tangguh, kemudian juga tidak gampang cedera. Betul sekali. Oke, karena belum ada respon ya, semoga setelah nonton ini nih akan segera langsung nih direspon dan bisa tembus langsung ke Dispora maupun ke KONI. Amin. Oke, kita balik lagi ke anak-anaknya nih sekarang. Kan tadi saya udah sempet nyaksi ini kegiatannya
cukup banyak juga ya yang masih terlihatnya kecil-kecil ya, kecil-kecil gitu. Kalau boleh tahu, ini tuh dimulainya dari usia berapa sih Bu? Usia dari umur 4 tahun sudah bisa mulai. Oh, 4 tahun sudah 4 bisa tahun mulai. sudah mulai karena latihan dasar itu bisa dijelaskan sama pelatih. Latihan dasarnya Latihan dasar sebetulnya anak-anak itu hanya jatuhan begitu. Bagaimana jatuh yang baik dan benar agar tidak cedera. Itu aja sebetulnya. Kan kebanyakan anak-anak kalau main dorong jatuh, duduk kepalanya nangis pulang. Dengan dasar diberi latihan jatuhan, kalau bahasa Jepangnya oke, yang baik dan benar. Itu pada saat jatuh, refleksnya sudah keluar anak-anak. Jadi tanpa mengurangi gesekan yang besar, mereka itu ya balik-balik dikit udah bisa berdiri lagi tanpa harus menangis, tanpa harus luka yang lebih besar gitu. Meminimalisir jatuh. Nah, luka itu tadi. dasar dari Boleh tanya sedikit ke salah satu yang paling kecil mungkin atau salah satu anak kecil di sini? Silakan. Anin, sini. Apa? Ini bisa ngomong. Oh, Ayo ke sini. Sini depan yang kecil. depan sini biar kelihatan. Nah. Tanya. Halo. Oke. Namanya siapa? Oh, namanya Anin. Cantik sekali. Aku mau tanya sedikit boleh? Oke. Perasaan kamu gimana nih selama kamu mengikuti kegiatan ini? Apakah kamu senang atau kamu capek nih atau aduh sakit banget nih badan aku gitu? Kira-kira menurut kamu gimana? Seru. Nah, terus ada lagi nggak perasaan yang lain? Enggak. Tapi kamu senang ikut kegiatan ini? Senang ya, banyak temennya ya? Seru? Say hi dulu dong. Hai. Nama saya Ani. Oke. Anin umurnya berapa sih? 7. Oh, 7 tahun. Berarti sudah SD ya? Oh, sudah SD. Oke, terima kasih Anin. Oke, selanjutnya nih, aku mau tanya lagi. Tadi kan sempet singgung-singgung soal prestasi ya. Kira-kira aku boleh tanya-tanya sedikit juga nggak tentang prestasi apa saja sih yang udah diraih dari Cakran 17 ini gitu? Dari tahun 2022 itu kita ikut di Jakarta, invitasi pelajar, khusus pelajar. Jadi memang kita kan pada dasarnya kita cari bibit dari kecil karena untuk anak-anak ini SMP dan SMA di Bekasi, kota Bekasi itu susah. Angkasa Puri ini nggak kejangkau sama zonasi. Jadi kita berusaha lewat jalur prestasi kita bisa membawa anak-anak untuk ke SMP dan SMA negeri. Nah, untuk kejuaraan yang diikuti itu kebanyakan investasi pelajar di Jakarta, kemudian pelajar di Jawa Barat, di Cikarang itu yang kita kirim 14 orang menang semua, alhamdulillah. Kemudian internasional, judo Jakarta Open. Itu kelasnya internasional. Memang ada 12 negara yang ikut. Nah, kebetulan kemarin yang terakhir itu adalah kita prestasi di Provinsi Jawa Barat. Kita menang, dapat emas, itu yang terakhir. Untuk kita sih setiap hampir per 3 bulan kita selalu ikut level setingkat provinsi dan kota Jakarta malah bukan kota Bekasi karena kota Bekasi tidak pernah menyelenggarakan hanya kabupaten. Itu yang kami sayangkan, Mbak. Anak-anak kita ini kalau dibilang tuh nggak ada tempat untuk kota ini, belum ada. Jadi kita juga tanya kenapa kita kok di kota sendiri yang besar, kenapa tidak punya, sedangkan kabupaten mereka sering mengadakan. Oke. Jadi di kota sendiri ini masih minim ya untuk lomba ini, masih jarang diadakan ya. Tapi di kabupaten-kabupaten sudah cukup banyak dan prestasinya juga seperti yang kita udah dengar tadi, cukup banyak juga yang udah diraih dari Cakran 17 ini. Boleh kenalan sedikit mungkin sama salah satu yang berprestasi di sini? Kal sini Kal. Ada dua ini. Jadi Nih. sini Kal. Ini. Sana. Sini nak. Sini enggak apa-apa, depannya Om Yon sini. Timothy sini Timothy. Nah, Sini. si Api. Wih. Nah, Odi yang perempuan kasih juga itu. Jadi saya akan lebih perjelas
untuk mengenai kejuaraan apa atau prestasi apa yang sudah diraih oleh klub Cakra 17 Jati Asih Bekasi ini. Kami pengurus dan pelatih saat itu belum ada kepengurusan, masih ada single pelatih saja, yaitu Om Iwan. Melihat ke depannya, dia berbicara kepada saya bahwasanya anak-anak dicoba untuk diturunkan ke turnamen, yang ternyata di kali pertama kita mengadakan ikut turnamen di UNJ, kita langsung dapat hasil juara. Semakin waktu berjalan, Timothy ini dia juara satu pelajar se-Jabodetabek. Muhammad Haikal dia menjuarai dia di Jakarta Open yang nasional dan juara satu untuk pelajar se-Jawa Barat. Begitu juga Raffi, dia pelajar juara satu juga yang diadakan di Gor Pajajaran Bandung. Waktu itu saya membawa atlet 4 orang, itu 3 orang juara 1 dan satunya juara 2. Jadi biar diketahui oleh bahwasanya Bekasi itu minim atlet, yang dimana selama ini kota Bekasi kalau misalnya mau mengadakan satu kegiatan event itu dia selalu mengambil dari klub yang di luar kota Bekasi. Nah, kita sekarang ini kita memperlihatkan kepada kota Bekasi bahwa kota Bekasi itu punya atlet judo. Nah, salah satunya ada di Jati Asih, di perumahan TNI AU Angkasa Puri ini, yaitu dengan nama klub Cakra 17. Jadi selama kita mengadakan event, mengikuti turnamen, Cakra 17, klub Cakra 17 selalu mendapatkan juara. Kenapa? Kami pengurus sudah beberapa kali minta pengajuan proposal perihal kegiatan yang sudah kita wujudkan, karena sempat kita ditantang, wujudkan dulu, nanti kita akan berikan. Nah, sampai dengan hari ini tidak ada respon tanggapan. Sementara proposal baik ke KONI, baik ke Yasau, baik ke beberapa dewan, hanya kami sangat prihatin ya, tapi kami tetap bangga dengan anak-anak kami yang selalu mereka punya semangat, meskipun hanya dengan matras setipis ini, mereka tetap semangat dan ingin berlatih, tujuan untuk berlatih. Ya, mudah-mudahan di tanggal 26 sampai tanggal 28 Juli nanti kita pun bisa meraih prestasi. Siap ya? Siap? Teman-teman siap? Adik-adik siap? Siap. Jadi yang kita butuhkan adalah semangat mereka. Bagi saya, menang nomor 1000. Menang adalah bonus. Yang terpenting bagi Pak RW beserta pelatih dan pengurus yang lain, kita mewujudkan anak-anak putra-putri yang ada di Angkasa Puri ini sehat. Tujuannya pertama sehat. Kalau juara adalah bonus Tuhan yang kasih berkat latihan mereka dan yang dibimbing oleh pelatih. Tapi kami yakin di acara nanti di turnamen nanti dari mereka pasti akan mendapatkan. Karena kami juga punya target untuk mewujudkan salah satunya yang diinginkan oleh Kota Bekasi. Selama ini kita selalu membawa nama Kota Bekasi. Nah, makanya dengan harapan ini kami berharap Kota Bekasi respon dengan kami. Kami juga pun peduli dengan kota kami, Kota Bekasi. Gitu. Betul sekali, Pak. Jadi yang terakhir itu kita mau memperlihatkan kepada Kota Bekasi bahwa Kota Bekasi itu memiliki atlet, salah satunya dari perumahan TNI Angkasa Puri ini. Tidak sewa-sewa atau pinjam-pinjam dari daerah lain. Intinya seperti itu. Nah, bantulah kami dengan pengadaan matras ini. Jadi itu.
Oke, jadi pengadaan matras ini merupakan harapan besar juga ya Pak? Sangat. Bagi anak-anak dan juga bagi pengurus juga gitu untuk. Karena matras ini salah satunya adalah keamanan dan kenyamanan mereka berlatih. Betul sekali, betul. Ini resikonya lumayan besar karena kami sudah pernah didatangi oleh pengurus KONI dan salah satu wasit IJF langsung turun ke sini, dia sangat prihatin. Kami juga sudah didatangkan oleh pelatih yang pernah juara di nasional. Ada pernah datang ke sini, dia sangat prihatin dengan kondisi matras yang kami miliki. Tapi mereka tetap bangga melihat kami, melihat anak-anak kami semangatnya. Pada intinya seperti itu. Oke, Koni, ayo Koni, respon Koni. Sangat butuh ini, sangat butuh. Saya izin dulu, itu Pak Kanit Jatuh. Ya, Dispora juga boleh tolong respon ini, sangat butuh sekali untuk matras ini supaya keberlanjutan prestasi dan lain-lain dan juga latihan juga anak-anak jauh lebih nyaman. Amin. Amin. Oke, buat yang tadi nih, kalian kan tadi udah dijelasin nih kalian ini punya prestasi ya. Boleh tanya nggak? Salah satu deh, boleh jawab, terserah siapa aja. Kira-kira nih, kalian kan udah mewakili Kota Bekasi ya berarti tentunya ya. Mau tanya dong perasaan kalian saat kalian ikut perlombaan dan ternyata wah kalian dapet juara nih, kalian bisa membawa kota kalian, Kota Bekasi gitu. Tanggapan kalian sendiri tuh gimana sih saat itu perasaan kalian? Jelas sangat bahagia bisa mewakilkan Kota Bekasi ini, mendapatkan juara itu dari saya. Ada yang mau nambahin? Saya merasa sangat bangga dan bahagia bisa mewakili Kota Bekasi dalam turnamen atau event yang besar. Terima kasih. Ya, saya juga cukup bangga mewakilin Kota Bekasi ini, dan kedepannya semoga klub JJB Cakra semakin berkembang, atlet-atletnya semakin semangat latihannya dan mendapatkan juara. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Semoga di perlombaan-perlombaan selanjutnya kalian bisa terus meningkatkan bakat kalian. Semoga apa yang udah kalian jalani nih sekarang di sini dengan keterbatasan ini, semoga segera direspon juga. Semoga semangat kalian juga tetap ada terus deh pokoknya sampai bisa jadi atlet yang profesional dan bisa buktiin nih. Amin. Amin. Oke. Ini dalam seminggu nih latihan berapa kali ya Bu? Kalau dalam seminggu ini sebenarnya seminggu 2 kali yang wajibnya ya. Tapi karena ini menjelang pertandingan invitasi pelajar tanggal 26 sampai tanggal 28 besok ini kami tiap hari. Tiap hari ya? Tiap hari, dan anak-anak antusias sekali. Ini sampai jam segini aja mereka masih semangat walaupun ngantuk-ngantuk, tapi tetap semangatnya itu. Makanya kita akomodasi mereka tuh nggak cuman latihan. Jadi latihan ini cuman sebagai olahraga biasa, tapi mereka di lapangan nanti, arena nanti itulah rapotnya mereka di situ. Apa yang diberikan pelatih, apa yang diberikan teman-teman sama lihat di YouTube atau lihat di IG itu membantu sekali untuk mereka. Ini kalau tanya pelatih, ini gimana Om? Ini bagaimana Om? Ada keingintahuan lebih besar. Karena tingkatan mereka lama-lama semakin apalagi SMA itu udah materinya udah luar biasa. Ya, betul sekali. Nah, itu nanti kami semoga doakan saja tanggal 26 sampai tanggal 28 nanti kami akan membawa oleh-oleh buat Kota Bekasi. Amin, amin. Amin, semoga sukses terus dan Amin, dilancarkan amin, terus amin, semuanya gitu. Oke, mungkin hari ini segitu aja kali ya bincang-bincang kita, karena kita ngelihat waktu juga udah malam dan adik-adik di sini juga kayaknya mau pulang nih karena udah capek banget nih, udah dibanting-banting juga nih tadi, kelihatan banget semangat banget nih. Oke, mungkin kita tutup aja untuk bincang-bincang kita hari ini. Semoga tadi apa yang diharapkan dan juga dibicarakan bisa langsung dinotis sama Koni. Ini saya sebut lagi Koni, tolong notis ini Dispora. dan Dispora juga tolong untuk notis ini nih untuk matras ini. Oke, sebelumnya aku ucapin terima kasih banyak banget buat
bapak dan juga ibu gitu, dan juga adik-adik sekalian yang udah mau nungguin sampai jam segini, udah mau ikut ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang sedikit nih tentang kegiatan Cakra 17 di Angkasa Puri ini gitu. Oke, thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye. Bye. Dah.